dengan isu seperti ini kan enteng banget ya lisan nih. Tiba-tiba media meng-capture. Untuk bisa dapat tenaga kerja asing di Indonesia itu nggak mudah. Ada proses perizinan berbelit-belit agar bisa keluar. Untuk datangin gitu. satu kepala aja, satu headcount ke Indonesia, itu lo harus jelasin kepada pemerintah ya. Itu lo butuh kenapa? Apakah skillnya nggak ada di Indonesia? Kita kasih solusi. Gua rasa orang ini memang yang pantas nih membahas mengenai fenomenal tentang isu Tokopedia, TikTok, PHK diganti pekerja Cina. Kemenaker buka suara. Tirta, founder Big Alpha. Gila, gue udah follow media lu udah lama loh sebenarnya. Oh ya, terima kasih lo. Sama-sama. Gue kadang-kadang masih ngerasa platform gue terlalu kecil gitu. Jadi gue ngerasa, masa sih orang tahu Big Alpha gitu. Justru itu doa gue, jangan ngelebihin gue. Tapi serius deh, isu-isu tentang ekonomi dan lain sebagainya gue ngikutin Big Alpha dan akhirnya gue datangkan foundernya. Gini bro, ini kan isunya lagi rame banget ya. Iya. Ya terkait banyak lah kelempar publik mengenai Tokopedia. Ingat ya, ini berarti bukan Gotonya ya? Bukan. Yang Tokopedia, kan TikTok dan ya? TikTok. ByteDance, Tokopedia gitu ya. Kan memang kemarin sempat ada 23 triliun ya mengakuisisi sekian puluh %. Iya, kalau nggak gue lupa angkanya tapi segituan. Nah, dari situ aja udah polemik bro. Maksud gue sengaja ngundang lu, memang lu pakar ekonomi lah, ekonomi makro. Yang mau gue bahas di sini adalah terkait isu ini, terkait PHK massal. Ini kan orang nih banyak simpang siur ya. Ya sampai-sampai ada mengatakan bahwa ternyata ya ini udah kolaps lah. Gara-gara ekonomi lah, udah sulit lah, udah nggak ada profit lagi lah. Minus terus lah, sahamnya anjlok terus lah. Akhirnya ujung-ujungnya pecat. Maksud gue fenomenal pecat nih kan, atau mungkin PHK ini kayaknya harus diluruskan ya. Mungkin lo juga tahu ya. Nanti kita bahas ya, gue coba highlight dikit-dikit ya. Yang ada muncul ke permukaan pokoknya ya lo nggak tanggung jawab, lo nge-cut sekian banyak gara-gara lo sih mindsetnya growth. Terus ada juga yang ngomong, pas banget kan kemarin kalau nggak salah Andre cabut terakhir. Anyway, ini disangkut pautin sama founders yang udah nggak ada lagi di Tokopedia atau mungkin Goto. Kemana-mana nih simpang siurnya. Maksud gue, ini kayaknya layak banget kita bahas, biar teman-teman juga tahu, bahkan negara juga tahu. Sorry, gue namain lagi. Ini kayaknya ada hubungannya sama kok bisa-bisanya terkait PHK massal, plus, lo pernah denger isu boykot nggak sih? Ya, ada. Lagi rame di media sosial. Tahu ya? Iya. Gue rasa nih kayaknya ada korelasinya. Gue sih belum pernah menemukan Pak Jokowi, pemimpin, penguasa kita, presiden kita ngeluarin satu fatwa tentang wajibnya boykot. Gue sih belum pernah menemukan gitu. Koreksi kalau gue salah, kalau memang ada silakan tunjukkan gitu ya. Apakah ini dimaksud dengan hati-hatinya boykot atau mungkin PHK dan lain sebagainya, akhirnya malah memunculkan runtuhnya ekonomi makro. Ngerti nggak maksud gue? Ekonomi Indonesia ya? Ya, ekonomi Indonesia. Iya. Ya kan? Kan mereka kan datang ke sini kan pasti kan invest ya. Iya. Membuka lapangan pekerjaan. Membuka lapangan pekerjaan dan seterusnya. Makanya gue coba cek, oh iya kok nggak ada wajib ya? Kalau memang ada, ayo kita gas deh gitu ya. Tapi ternyata nggak ada. Meskipun pilihan masing-masing, ya udah ayo. Ya gue boykot, lo boykot gitu kan. Tapi dari pemerintahnya langsung belum menemukan. Makanya kehati-hatian pemerintah daripada asal serampangan boykot, jangan-jangan ekonomi makro jadi goyang nih. Maksud gue isu-isu seperti ini gimana sih lo nyikapinnya? Kita mulai bahas dari makronya ekonomi dulu deh. Emang kalau dilihat dari ekonomi Indonesia ya, kan 10 tahun terakhir itu ekonomi kita tuh tumbuh rata-rata 5% lah. Kecuali pas pandemi. Pandemi itu emang jatuh kan. Jadi emang banyak orang yang merasa bahwa ekonomi Indonesia itu stagnan. Tapi ya di satu sisi kita wajar juga, karena dalam 5 tahun terakhir kan efek pandemi, terus ada beberapa isu global kayak perang Rusia-Ukraina, yang terakhir Israel dan di Gaza juga kan gitu. Jadi emang faktor-faktor itu berkontribusi gitu terhadap ekonomi kita, karena ekonomi global itu nggak bisa dilihat secara parsial aja, karena semua faktor kan berkelanjutan gitu, berhubungan gitu. Jadi emang harus hati-hati sekali sih memilahnya. Jadi nggak bisa juga kita kaitkan dengan serampangan gitu, misalnya isu layoff gitu kayak tadi kan. Oh ini gara-gara ekonomi lagi sulit nih, nggak juga. Jadi kita harus objektif lah, kita lihat isunya kenapa gitu, kita pisah-pisahin satu-satu gitu. Oke, lah bukan itu ada hubungannya ya? Artinya kan kalau orang atau perusahaan itu nge-cut, PHK dan seterusnya, layoff gitu ya, apalagi massal. Gue denger bener gak sih? Gue gak tahu deh. Katanya sampai 2.000-an orang. Wah enggak, terakhir kita ngomongin yang Tokopedia ya? Tokopedia. Tokopedia itu kalau nggak salah cuman sekitar 9% atau 300-400 orang kalau nggak salah ya. 70% bro. Enggak. Kata netizen. Oh netizen dipercaya. Jadi terakhir gue baca kalau dari yang di media-media massa itu sekitar 9% dari total tenaga kerja yang mereka punya ya gitu. Jadi
gue pengen jelasin juga ini gitu karena coba deh. Karena di Big Alpha kan kita juga bikin konten-kontennya ya, kita bikin konten-konten keuangan gitu. Gue pengen jelasin kepada followers kita di Big Alpha gitu bahwa lu tuh nggak bisa melihat sebuah corporate actions, sebuah corporate finance tuh dengan kacamata personal finance. Itu yang orang nggak paham. Maksudnya gimana? Ada kejadian-kejadian ekonomi, bisnis gitu ya, baik di skala negara atau perusahaan, jangan lu lihat dari kacamata pribadi lu gitu. Oke. Misalnya gini, misalnya ketika orang bilang PHK atau layoff gitu, orang kan selalu berasumsi, wah ini pasti udah mau bangkrut nih, dia udah nggak sanggup lagi beroperasi. Memang itu kan? Nggak juga bro. Jadi gue pengen jelasin bahwa sebenarnya kalau kita ngeliat PHK itu ada dua kemungkinan. Yang pertama tentu aja kalau kita lihat di tech industry ya, kan kemarin banyak tuh yang dibilangnya tech winter, di mana arus pendanaan tuh udah mulai kering. Akhirnya perusahaan-perusahaan yang selama ini gampang dapat funding, akhirnya udah memulai, kita nih nggak bisa segila-gilaan dulu tuh nih. Bakar duit. Akhirnya mereka ya udah untuk nekan cost, layoff gitu. Tapi di sisi lain kita harus juga tahu bahwa layoff atau PHK itu juga bisa terjadi karena corporate action. Misalnya yang terjadi sama Tokopedia sama TikTok kemarin gitu ya. Itu kan dua korporasi yang bersatu gitu ya. Dan ketika itu terjadi, ada byproduct posisi-posisi yang redundant, yang sama. Misalnya gini, gue punya perusahaan A, lu punya perusahaan B, gabung gitu. Kita sama-sama punya divisi HR gitu. Ketika udah jadi satu, lu nggak butuh dua orang posisi yang sama kan? Ya ngapain ya? Pasti gue cut tuh kan. Gue sendiri mindsetnya mindset pengusaha ya. Gitu. Ya maksudnya ya bahasanya apa ya? Salah lagi ntar gue nih. Ya ngapain ada dua posisi gitu? Betul. Karena kalau lu sebagai perusahaan yang profit oriented gitu, lu nggak perlu istilahnya lemak-lemak berlebih kan gitu. Ya kan? Jadi posisi-posisi yang redundant tuh pasti yang wajar sekali terjadi ya. HR, accounting misalnya. Dan itu juga terjadi bukan hanya di tech industry ya. Bank dulu merger gede-gedean zaman 98 BSI. tuh. Likuidasi. Bank Mandiri. Dulu Bank Mandiri itu kan gabungan dari beberapa bank itu. Ya itu pasti terjadi juga. Misalnya Facebook beli WhatsApp. Itu juga pasti terjadi gitu. Jadi praktik yang PHK itu adalah pil pahit yang harus kita telan gitu. Sebuah byproduct dari proses corporate action, dalam hal ini adalah akuisisi atau merger gitu. Jadi orang harus ngelihat dulu gitu. Nggak bisa semuanya, wah ini PHK ini pasti gara-gara udah mau bangkrut nih. Nggak kayak gitu juga gitu. Itu lazim terjadi lah. Ini gue jadi ada insight baru ya terkait masalah PHK gitu kan, dan merger perusahaan gitu kan, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ini akhirnya jadi disangkut-sangkutin bro. Yaitu misal qadarullah anjloknya saham Goto misalnya. Karena ada Tokopedia juga di situ kan. Meskipun di sini kan yang dimaksud dengan PHK-nya kan si Tokopedianya gitu ya. Akhirnya jadi disangkut pautin nih maksud gue. Nah, maksud gue artinya belum tentu dengan misalnya sahamnya lagi turun. Terus dia PHK itu bukan gara-gara si pendapatannya, revenue-nya juga menurun juga. Akhirnya harus PHK, bukan gitu ya? Setahu gue tuh Tokopedia itu kan sekarang udah majority oleh ByteDance ya. Jadi keputusan yang PHK itu mungkin gue tuh nggak tahu juga, nggak terlibat. Makanya kan setiap press release yang dikeluarkan juga mereka mengakui bahwa itu adalah keputusan korporasi dan perusahaan private juga kan, ByteDance kan, bukan perusahaan yang publik. Ya tentu aja ada sentimen pasar gitu. Ya orang kan selalu mengkaitkan gitu. Oh ini gara-gara itu tuh, padahal kan nggak juga gitu. Iya. Apalagi yang di berita ini kan isu Tokopedia, TikTok PHK diganti pekerja Cina, ada beberapa. Ini bentar. Nih kita bahas agak lebar dikit ya. Bukankah perusahaan asing juga ada syarat TKDN ya? Mempekerjakan tenaga kerja dalam negeri gitu ya. Misalnya minimal 20-30% apa segala macamnya. Maksud gue, bentar agak ke berita ini bentar deh. Dengan isu seperti ini kan enteng banget ya lisan nih. Keluar, tiba-tiba media mengcapture dan lain sebagainya. Sebenarnya mempekerjakan tenaga asing sama halnya dengan kalau gue coba akhirnya sangkut pautin sama IKN. Wah IKN bentar lagi yang akan ada di film Simpson akan terwujudkan. Singapura akan ngisi di TKN IKN gitu. Akan dipenuhi oleh TKA gitu kan. Tenaga kerja asing ya. Maksud gue gimana sih? Gue tuh hal-hal kayak gini tuh familiar karena gue dulu kan kerja di perusahaan migas asing ya. Jadi emang pengen ngejelasin juga bahwa untuk bisa dapat tenaga kerja asing di Indonesia itu nggak mudah.
Ada proses perizinan yang berbelit-belit agar bisa keluar. Jadi ketika isu-isu kayak gini gue ketawa aja gitu. Karena orang nggak tahu bahwa untuk datengin gitu. satu head, bilangnya satu kepala aja, satu head count ke Indonesia, itu lo harus jelasin kepada pemerintah ya. Itu lo butuh kenapa? Apakah skillnya nggak ada di Indonesia? Terus lo datangin dari negara mana? Dan kenapa dari negara sana? Apa expertise-nya dari negara itu gitu. Jadi ada proses yang panjang sekali sampai izin keluarnya tuh bisa muncul. Oh, yeah? Bahkan di kantor gue yang lama, itu tuh lo dikasih setiap lo mengajukan untuk datengin TKA, lo tuh harus submit itu struktur organisasi. Ini di mana lo taruh jadi struktur organisasi ditunjukin gitu ke pemerintah bahwa lo harus bisa ngasih solid argumen kenapa lo harus datengin orang asing untuk kerja di Indonesia. Emang iya? Iya, jadi makanya kalau kayak gini tuh kayak ya nggak mungkin lah bro gitu. Misalnya kena PHK 400 orang gitu, 400 orang tiba-tiba brek diganti oleh pekerja asing, nggak akan mungkin, nggak akan tembus izinnya. Makanya tuh udah diklarifikasi Kemenaker kan. Gitu. Itu nama surat izinnya kalau nggak salah KITAS ya, itu susah banget itu. Oh berarti gue kemakan hoax dong. Gue kemakan hoax kan begitu ada video-video viral orang-orang Cina udah nyampe di Bandara Soekarno-Hatta. Itu ngapain sih dia cuma ngeliatin Monas kali ya? Nggak tahu juga ya gitu. Mungkin ada emang beberapa role di perusahaan-perusahaan yang misalnya industrinya masih baru di Indonesia, misalnya nikel gitu ya. Di Sulawesi gitu misalnya. Ya kalau emang expertise itu nggak ada di Indonesia, si perusahaan tadi harus ngasih justifikasi, harus ngasih alasan yang jelas. Kenapa gue harus datangin dari sana gitu. Karena mungkin expertise-nya di sana. Ya gue nggak tahu juga ya. Gitu. Tapi intinya adalah tidak semudah itu mendatangkan tenaga asing di Indonesia. Catet tuh. Panjang. Perizinannya berbelit-belit, lama gitu. Dan nggak bisa instan. Oke. Apalagi ini urusannya kan bukan WNI ya? Iya. Iya kan? Karena perhitungannya pasti ada efek pajak juga, ada izin tinggal gitu-gitu. Jadi pasti nggak mudah lah. Oh iya, malah yang ada malah ganggu ekonomi. Balik lagi ke ekonomi makronya malah jangan-jangan keganggu lah gitu. Benar. Dan pasti kalaupun ya ada perusahaan kita nggak tahu industrinya apa pengen mendatangkan tenaga kerja asing ke Indonesia, satu klausul yang selalu harus ada adalah transfer knowledge. Jadi ada perpindahan ilmu dari tenaga kerja asing itu ke tenaga kerja lokal. Jadi mereka nggak lama-lama di Indonesia. Handover gitu? Iya, gitu. Jadi, berapa lama? Ya nggak tahu, tergantung industrinya. Pokoknya pasti ada klausul itu. Lu harus tidak bisa posisi tersebut selamanya orang asing gitu. Itu nggak boleh. Setahu gue ya, di industri gue yang dulu. Jadi kalau di industri gue tuh kan sangat regulated ya. Ditanyain, lu tahun berapa nih akan posisi ini yang struktur organisasi tadi yang akan diisi orang asing? Tahun berapa nih orang akan diisi orang Indonesia gitu. Pasti ada klausul itu. Oke. Nah, kalau ternyata misalnya memang ada tenaga asing ada di Indonesia, gue mau tahu dari sisi gini deh, apakah jangan-jangan kebanyakan tenaga asing juga malah bisa meruntuhkan ekonomi makro? Maksud gue bumerang, soalnya tidak mempekerjakan tenaga lokal gitu misalnya, itu ada ngaruhnya nggak? Malah jangan-jangan blunder gitu maksud gue? Sebenarnya kayak gue bilang tadi, kalau tenaga asing yang datang ke Indonesia, itu pasti expertise-nya nggak ada di Indonesia. Oke. Jadi pasti jika ada. Sulit terjadi untuk tenaga kerja misalnya security ada di Indonesia gitu misalnya, atau accounting di Indonesia ada banyak gitu misalnya, ada expertise yang nggak ada di Indonesia baru itu, jadi jumlahnya juga sangat kecil lah. Iya, betul, menurut gua. Jadi kayak kita tuh masih negara yang kalau dibilang tenaga kerja asingnya proporsional gitu ya terhadap jumlah penduduk, kita tuh salah satu yang paling kecil, nggak kayak di negara-negara Timur Tengah gitu yang tenaga kerja asingnya banyak banget, atau Singapura misalnya. Atau enggak jangan-jangan juga malah jadinya bumerang, bisa ngejatuhin ekonomi makro juga. Betul. Gara-gara mungkin jadi pengangguran di mana-mana gara-gara yang kerja bukan dari orang kita tapi malah mempekerjakan tenaga asing ya. Makanya harus hati-hati. Pemerintah nggak bodoh juga gitu guys ya. Iya. Pastilah, apalagi industri-industri yang padat karya kan. Kan itu kan harus di requirement gitu. Restoran misalnya, atau pabrik gitu kan, yang membuka lapangan pekerjaan. Satu pabrik misalnya ngebuka sekian ribu lapangan pekerjaan, pasti nggak dengan semerta-merta orang asing aja yang ngisi, pasti enggak lah, pasti orang lokal lah pasti didahulukan. Gitu. Nah kalau kita balik lagi mengenai efisiensi atau PHK nih bro, kalau gue lihat dari sekarang kan artinya ketika kita harus menyudahkan ya, merumahkan karyawan-karyawan yang ada di kantor apa segala macamnya. Ini kan masih menjadi polemik atau negatif ya, tinggi sekali ya. Perusahaan udah mau bangkrut nih, ya kan yang tadi kita bahas di awal gitu ya. Makanya dia udah nggak sanggup gaji kita, makanya cash flow-nya udah babak belur, ya kan. Ini udah defisit, udah nggak surplus lagi, nggak ada cash apa segala macamnya. Nah, maksud gue, lu tahu nggak sih sebenarnya pengalaman-pengalaman lo yang lo ada di industri sebelumnya apa segala macamnya, mereka nih sebenarnya dirumahkan ini nih dilantarkan begitu saja, kayak oke, thank you, silakan, bye bye gitu.
misalnya pun harus pulang gitu ya. Karena setahu gue tuh kayak teriakan-teriakan ini dari barisan-barisan patah hati gitu loh. Barisan sakit hati ya? Barisan sakit hati dan seterusnya. Which is itu pilihan lo ya, kita nggak menyalahkan gitu ya. Tapi maksud gue mau tahu kondisinya sebenarnya nih gara-gara redundant, ada job desk yang sama atau profesi yang sama. Kan merger perusahaan kan? Iya. BSI juga tadinya dari 3 bank syariah, gabung. Iya kan masa pegawainya 100 jadi 300 dong? Kan nggak mungkin banget. Misal, apalagi pegawainya 1000 jadi 3000. Ngapain ada profesi yang sama gitu kan? Jadi double-double. Nah, maksud gue, oke lah, sampai di titik kita sudahkan. Dia dapat apa ya? Sebenarnya setahu gue ya, kalau proses-proses yang layoff yang terjadi dari event-event korporasi kayak merger and acquisition itu, pasti yang terdampaknya itu akan dikasih sweetener, pemanis gitu. Contoh kayak gue dulu di industri migas kan. Jadi waktu emang ada terjadi waktu itu, emang efisiensi. Gue tuh ditawarkan, lu mau pensiun dini atau enggak? Dan waktu itu gue udah bikin Big Alpha kan. Akhirnya gue dikasih paket pemanis juga gitu. Selain dengan biaya pesangon yang diwajibkan pemerintah, gue tuh dikasih kayak tambahan sweetener itu loh. Berapa masa kerja yang udah dilaluin, dikali berapa gitu. Masa sih? Serius. Emang iya? Makanya lumayan, kapan lagi kan? dan setahu gue yang kemarin yang rame-rame Tokopedia juga tuh, mereka juga dapat itu gitu. Jadi ada, setahu gue ya, gue baca tuh, mereka dapat pesangon, terus dapat juga tunjangan masa kerja, terus laptop juga jadi hak milik gitu-gitu. Jadi emang lumayan gitu. Emang ya pastilah orang-orang sana nggak mau lah terjadi teriakan-teriakan yang gimana banget kan. Jadi pasti pengen dijelasin juga kepada internalnya bahwa ya ini bukan efisiensi, kita masih sanggup bayar tunjangan yang lumayan kok gitu. Nah ini gue ngerti nih jadinya nih. Ini belajar mengenai per efisiensinya atau mungkin per PHK massal. Ya mungkin lo ntar kalau lu melakukan juga kan. Iya, siapa tahu kan gue mungkin merger sama perusahaan apa kan kita nggak tahu ya, kan. Kewajibannya tuh pasti adalah kalau ketentuan pemerintah tuh ada pesangon yang harus dibayarkan gitu kan. Intinya sih di situ, kepatuhan terhadap peraturan pemerintah tuh dilakukan atau enggak gitu kan. Kan kita harus akui juga banyak perusahaan-perusahaan di sana yang nggak disiplin masalah itu gitu. Yang PHK sepihak gitu. Tiba-tiba di-cut aja gitu kan. Kan ada juga kayak gitu. Oke. Ini kita bahas Tokopedia lagi ya? Ya, boleh. Di Tokopedia ini kan memang isunya kan macam-macam kalau gue nemuin di Google. Wah, rame banget. Parah. Iya kan? Oh, ya istilahnya udah mulai collab lah perusahaannya. Iya kan udah ditinggalin founder-foundernya misal gitu ya. Maksud gue gini, di Tokopedia ini berarti bisa ditarik kesimpulannya seperti ini dong. Dengan dia memberikan pemanis. Ya. Itu bukti bahwa memang kami baik-baik saja. Maksudnya nggak ada isu. Kalau dia dia bermasalah, artinya kan nggak ngasih pemanis dong. Nggak ada. Karena kan itu sumber uang semua dong. Iya kan? Itu cost center semua itu. Nah, cost itu semuanya. Iya dong. Iya. Yang harusnya mungkin pesangon doang, tapi malah pesangon plus. Plus benar. Nah, kalau memang tadi ternyata lu bilang bahwa di sini ada pemanis apa segala macamnya, artinya Tokopedia sebenarnya menurut kacamata lu nih, masalah nggak? Harusnya sih nggak masalah dengan dia coba kasih pemanis lebih dari pesangon gitu maksud gua. Enggak ya, karena kan pemanis itu opsional. Ngerti nggak? Okay. Jadi kalau nggak ada peraturan yang mewajibkan kayak kalau lu PHK lu harus kasih pemanis sweetener di atas pesangon tuh nggak ada. Jadi di Kemenaker juga nggak ada. Itu tergantung inisiatif perusahaan masing-masing gitu. Jadi emang gua ngelihatnya sebagai gesture supaya wah ini emang redundant, ini adalah keputusan sulit yang diambil gitu ya. Lu ini pemanis gitu. Jadi lu nggak ditelantarkan begitu aja gitu. Dan itu menurut gua sebuah gesture yang jarang lah perusahaan Indonesia lakukan kayak gitu. Karena ya kita tahu sendiri banyak kan kasus-kasus yang kena PHK tiba-tiba udah kelogot aja dari emailnya, nggak ada babi-bu kan gitu kan. Dan nggak ada ini akhirnya tuntut sana tuntut sini gitu. Nah, bro, coba kita telaah aja. Kira-kira ada berapa ketahuan nggak sih kalau biasanya kan perusahaan publik ini, misalnya di Tokopedia, TikTok apa segala macam itu, yang keluar tuh di bagian-bagian apa aja divisinya? Maksudnya kita bisa telaah bahwa kalau memang ternyata ini adalah potensial redundant atau ada pengulangan atau penyamaan dari profesi. Maksud gue, bisa kelihatan nggak sih? Kayaknya nggak ada, karena itu perusahaan private juga gitu. Oh, si TikToknya ya? ByteDance-nya? TikTok adalah perusahaan private, Tokopedia juga perusahaan private kan? Oh iya, ini bukan Gotonya ya? Bukan publik, jadi mau kita ubek-ubek website Bursa Efek juga nggak ada gitu. Oh, tapi ada website-website yang memang kayaknya tajam banget untuk ngegoreng berita-berita. Gue nggak tahu sih datanya dari mana. Cuman maksud gue ngerti kenapa ini rame gitu ya. Karena waktu kita bikin kontennya di Big Alpha juga anjir ramai banget gitu orang ngebahasnya gitu. Tapi di satu sisi gue juga ini heran, ini kan perusahaan private, dapat datanya dari mana gitu. Nah, kan ada satu website. Ya. Mungkin gue nggak bisa sebut namanya kan ya. Khawatirnya juga ternyata gue yang salah gitu. Makanya gue menjaga itu. Dia tuh nampungin
orang-orang yang kena layoff, orang-orang yang kena PHK massal dengan narasi bahwa kita menjadi wadah dan menjadi ruang biar lu bisa dapat kerjaan lagi. Iya, bagus dong. Iya, kayak ngumpul sana. Maksud gua kalau itu dibuka, kelihatan orang-orang dari mana dan profesinya apa. Maksud gua bisa ditelaah. Contoh 9% yang hanya catat ya, ternyata data yang beredar itu kan 2000-an karyawan itu hoax ya, ini disinformasi ya. Artinya 9% lah misalnya. Hanya 9% yang ada di Tokopedia. Tapi maksud gua kalau orang-orang yang tadinya ngumpul dan masuk dalam website tersebut, kita bisa telaah mana potensial-potensial yang ternyata memang nyatanya redundant. Nyatanya ada 2 job desk yang sama gitu. Makanya dia harus kena layoff gitu. Ngapain kita tumplek-blek jadi malah gemuk gitu loh timnya. Maksud gue kalau memang ternyata ada, enak banget tuh kita, lo bisa telaah bahwa ternyata memang ini potensial kalau memang double. Masa ini bahwa faktual ternyata memang tuh kan lihat deh profesi ini rata-rata memang tadi lo bilang HR misalnya ya. Iya, atau apalagi sih rata-rata biasanya divisi support sih menurut gue. Misalnya kayak accounting gitu. HR itu kan divisi support gitu. Atau divisi-divisi yang ada yang headcount-nya kebanyakan misalnya. Atau ada kayak apa jasanya. Mungkin juga, gue nggak tahu makanya. Konsultan pajak, konsultan keuangan, yang bisa di outsource ya. Maksud gue itu. Nggak tahu juga gue, makanya ketika lu bilang ada website yang menampung itu, gue bahkan nggak tahu tuh ada ya website kayak gitu. Ada. Gue nggak tahu karena setahu gue itu bukan data publik ya. Ya maksudnya yang role yang dipublish itu, dan waktu kita bikin kontennya di Big Alpha juga nggak ada gitu. Kita nggak sempat dapat terima datanya. Coba buka Big Alpha coba. Big Alpha, gue coba telah komen-komennya. Ya. Nah ini nih, gila, hampir masih kecil lah. Hampir 500.000, hampir 500.000 followersnya. Kalah kasih solusi. Aduh. Coba ke bawah lagi, mana postingan lo yang sempat bahas ini. Mas gue nih biar clear teman-teman semua. Ini fenomenal tentang PHK massal nih, biar teman-teman tahu gitu. Nggak melulu ternyata negatif. Gue pikir memang di PHK massal, tuh lihat nih udah nggak ada runway-nya lagi. Tuh lihat tuh udah nggak nyampe tahun depan nih kayaknya nih, pendek nih jalannya. Sebenarnya kalau kita ngomong PHK emang nggak enak sih ya. Emang kan itu akan menyangkut penghidupan orang banyak gitu kan. Tapi ya pengen ngejelasin aja kita bahwa kalau kita, makanya gue bikin Big Alpha ini pengen ngejelasin semua isu ekonomi itu nggak bisa dilihat pakai satu sisi kacamata gitu. Tuh role apa yang kita kira-kira. Tuh yang dapat PHK kira-kira dapat pesangon berapa Min gitu. Ya kan? Oke. Iya bener ya. Terus role apa ya yang kira-kira kena PHK. Nah ini menarik nih. Oke. Boleh lagi coba lagi. Rata-rata apa sih ramenya nih pembahasannya isunya? Gitu. Tuh. Bukannya mau PHK bertahap sampai 70% tuh. Jadi kayak nggak tahu tuh info dari mana. Nyatanya 9%. Setahu gue 9% ya. Tuh. Ya, ini berita Tokopedia PHK 9% karyawan. Ini harus diluruskan nih. Berarti totalnya adalah 450 karyawan. Betul gitu. Coba kita buka aja di Google. Kalau nyatanya adalah 450 karyawan, banyak yang memberitakan ya, artinya faktualnya di situ. Iya. Ya kan, coba buka aja Tokopedia 450 karyawan. Buka di Google. Sekarang karyawannya berapa sih Tokped? Wah, nggak tahu gue. Sekitar, setahu gue teman-teman waktu itu nanya 3.000-an. Gue punya teman di Tokped, Tri Nugra. Partner gue di clothing juga ada dia, tapi desain ya. Tri lo apa sih? Tri head of design ya? Ya kan? Oh iya, Kementerian Kemenaker juga ada tuh. Tenaga kerja. Oh, bahkan tulisannya Kemenaker bantah TikTok Tokopedia. Karena gue ngerti sih kenapa sampai pemerintah turun tangan. Karena emang isunya kan ngeri banget ya. Maksudnya up to 70%, terus akan digantikan TKA Cina. Jadi makanya digoreng di medsosnya, ngerti gue kenapa sampai akhirnya, gue juga heran awalnya kenapa pemerintah ikut tangan ya untuk isu di sebuah perusahaan privat gitu ya kan, pemerintah sampai ikut bicara karena emang satu kondisi ekonomi kita lagi kayak gini gitu ya, terus dan digorengnya udah kemana-mana, makanya gue oke emang harus dilurusin sih. Ya belum lagi masalah TikTok, apa sih narasinya kan mengakuisisi Tokopedia. Betul. Terus kadang-kadang dijahit sama isu-isu itu yang perusahaan tekstil ya. Bro, perusahaan tekstil sama perusahaan teknologi beda, bro. Guys, beberapa bulan yang lalu isu TikTok Tanah Abang. Iya. Gua tuh dipanggil diundang ke kantor TikTok. Ini gue jelasin ya. Ini gue beneran nih. Ini gue nggak ngomong bual nih. Ini saksi mata depan mata gue sendiri. Gue ke kantornya. Ya kan di lantai berapa waktu itu yang ikut saya siapa sih, Inong apa dan kawan-kawan ya, lupa saya. Ke atas tuh di lantai, pokoknya ada beberapa tahap kan ya di ByteDance itu. Yeah. Gue ngeliatin
yang katanya kan isunya kan TikTok pegawainya Cina apa segala macamnya kagak ada bro. Gak ada bro. Gue gak pernah sih main ke TikTok. Gue ke situ, gue main karena gue sebagai TikToker juga ya. Jadi gue main ke situ. Ya kan ada siapa waktu itu, ada Fitri, lupa gue pokoknya 2. Dan dia cerita di situ bahwa ternyata memang ya kami ya lokal apa segala macamnya waktu itu ya. Timnya maksudnya kan katanya kan isunya kan TikTok berarti semuanya banyak mayoritas adalah orang-orang Cina gitu. Kagak ada depan mata gue, kagak ada. Kayak tadi gue bilang untuk mendatangkan tenaga kerja asing ke Indonesia itu susah banget. Susah-susahnya banget. Lu harus bisa jelasin datang ke pemerintah siapa yang lu datangin, kenapa dia dari negara mana, kenapa spesifik dari negara itu, apakah kita nggak bisa dapat dari negara yang lebih murah gajinya gitu-gitu. Makanya orang nggak ngerti seolah-olah bisa gue butuh ini besok akan langsung kerja, nggak bisa gitu. Makanya isu TKA itu juga sering kita bahas di Bikalva karena isunya sangat sensitif gitu. Makanya kita berusaha jelasin, lu nggak bisa ngelihat sebuah fenomena ekonomi itu cuma dari satu kacamata. Ada yang namanya ekonomi dilihat dari perusahaan, corporate finance gitu kan. Ada keputusan-keputusan yang diambil melalui kacamata corporate finance. Gitu. Nah sekarang ngomongin solusinya atau dampak positifnya. Ketika ramainya Tokopedia mem-PHK 9%. Contohnya itu ya. Contohnya ini. Kan ini gemuk ya. Maksud gua, apakah ternyata bisa diambil hikmah atau sisi positifnya yang nantinya akan dampaknya jangan-jangan mungkin dengan dia mengurangi karyawannya, tapi ternyata dampak buat ekonomi jadi lebih sehat misalnya. Jadi jangan lihatin dari gara-gara sudah kena layoff habis itu dia nganggur. Maksud gua lihat dari sisi hikmahnya bisa nggak sih? Gini, gue pengen jelasin bahwa ada satu sektor industri, bukan satu sih, ada beberapa sektor industri yang hidupnya itu dalam sebuah cycle. Jadi ada sektor yang namanya boom and bust. Ada masa-masa dia turun, terus dia naik lagi. Industri yang contohnya itu adalah industri gua dulu waktu gua kerja di migas misalnya kan. Ketika harga minyak turun, itu perusahaan-perusahaan migas akan melakukan efisiensi. Ya kan, mereka nggak akan eksplorasi lapangan baru, mereka akan ngajukan golden handshake tadi yang sweetener itu agar pegawainya berkurang gitu. Tapi ketika harga minyak lagi naik, mereka tuh akan gila-gilaan spendingnya. Dan nanti akan turun lagi tuh cycle tuh. Dan cycle seperti itu juga terjadi di industri lain. Kita sebutnya dia tech company kan. Misalnya 10 tahun yang lalu kita bilang ketika suku bunga dari 0% kan murah. Akhirnya uang itu kan mencari return kan. Ketika dimasukin cuman bunganya 0%, mereka akan nggak mau di situ gitu. Mereka akan mengalir ke sektor-sektor lain yang dikira lebih menjanjikan. Misalnya tech startup gitu. Makanya orang dapat funding kan gampang. Ya kan? Ini gue ceritain backgroundnya ya. Jadi ketika dapat funding gampang, tiba-tiba pandemi. Ya kan? Pandemi, supply chain global terganggu. Terus akhirnya inflasi kan? Nah ketika inflasi terjadi, ngelawannya gimana? Naikin suku bunga kan? Jadi supaya orang lebih nabung. Bukan dengan spending. Ketika naikin suku bunga tadi, para pemodal akan mikir, daripada gue invest di startup yang risikonya tinggi, gue beli aja surat utang Amerika. Kan negara adidaya nggak mungkin bangkrut. Jadi uang tadi yang di Indonesia tadi, yang dianggap akan memberikan return, dipulangin tuh ke Amerika Serikat. Karena mereka mencari return yang lebih stabil, ya kan? Efeknya apa? Kita bisa lihat, nilai tukar jadi mahal kan? Dolar terasa mahal. Startup tadi yang gampang dapat funding, akhirnya sekarang jadi susah dapat funding. Makanya muncullah istilah tech winter. Itu tuh istilahnya, tech winter itu. Jadi proses ini itu akan berulang lagi nanti. Jadi akan ada masanya ketika nanti sektor tech akan manggung lagi. Jadi ketika dibilang, ada layoff Tokopedia nih 9%, 450 orang. Nggak bisa dibilang kayak gitu. Akan mencerminkan ekonomi Indonesia berarti nggak baik-baik aja dong gitu. Kan kayak gitu kan saya ya nggak bisa kayak gitu. Karena ada sektor lain yang lagi nyayur. Contoh, batu bara. Sektor batu bara sekarang lagi nyayur banget. Mandi duit, bos. Kalau ditambang sekarang, karena harga batu bara lagi bagus, di atas $100 per ton. Jadi lu nggak bisa cuma ngelihat satu event gitu ya, terus tarik kesimpulan, ekonomi Indonesia lagi nggak baik-baik aja gitu. Nggak bisa gitu. Coba tanya teman-teman lu yang ada di sektor tambang ya, terutama batu bara, nyayur nggak mereka tahun ini? Nyayur banget. Gitu. Jadi harus dilihat. Makanya emang kemarin keputusan PHK itu, ya pasti siapa sih yang senang kena PHK ya kan? Ya kan? Pasti kan itu adalah pil pahit yang harus diambil semua orang gitu. Tapi gue pengen ngejelasin bahwa itu adalah sebuah konsekuensi gitu dari proses merger acquisition. Itu yang pertama. Terus yang kedua, banyak industri di Indonesia itu yang bergerak dalam siklus tadi tuh, yang boom and bust. Turun, nanti naik gitu. Jadi kalau emang lu kena layoff sekarang, siapin aja, ntar akan ada manggung lagi. Dan ketika lu ngerasa, gue pekerjaan gue aman, ya tunggu aja ntar cycle lu turun lagi gitu.
Gitu. Jadi orang harus paham itu gitu. Ada industri-industri yang gerakannya muter gitu. Oke. Belum Menarik lagi. ya? Iya, menarik juga ya. Belum lagi tunggangan-tunggangan itu ya. Benar. Kayak misalnya, ini gue coba ngelihat dari sisi orang awam dulu deh. Iya. Mungkin gara-gara sekarang TikTok kan lagi kenceng-kencengnya nih. Ini kan ada irisannya nih. Iya. TikTok lagi kenceng-kencengnya, Tokped juga demikian dan seterusnya. Akhirnya ada yang coba menggoreng dalam tanda kutip bahwa gimana caranya ini hancur aja. Iya. Nah itu mungkin bisa terjadi nggak kayak gitu? Bisa sih. Gue nggak tahu ya. Mungkin ada keputusan. Kita juga nggak bisa naif lah bahwa ada motif-motif politik yang masuk di isu-isu ekonomi. Ya kan? Pasti terjadi lah. Jadi gue nggak tahu apakah tujuannya dari menggoreng isu-isu kayak gini tuh untuk bikin publik khawatir kah atau apakah? Karena ada dua event yang tidak berkaitan, kadang-kadang disambungin gitu. Ya kan, kayak tadi ini layoff, terus pabrik tekstil juga layoff gitu. Padahal kan kita harus pelajari gitu. Ini layoffnya kenapa? Ini layoffnya kenapa gitu? Nggak bisa lo jahit. Oh, Indonesia udah nggak baik-baik aja nih, ya kan? Kita nggak bisa kayak gitu. Jadi gue nggak tahu apakah ada motif-motif untuk bikin publik khawatir gitu. Makanya gue senang juga diundang ke Kasih Solusi untuk ngejelasin ini gitu. Iya. Ya kan? Apalagi mungkin gara-gara isunya gini nggak menurut lo? Lo kan pengamat ekonomi nih, makro terutama. Bikin konten-konten ekonomi. Iya, tapi kan itu udah mengamat lah. Gue aja belajar dari lo tentang itu ya kan. Maksud gue gini, jangan-jangan mungkin sentimen publik ini udah kayak berlarut gara-gara sempatnya isu tentang tech company yang memang bakar. Habis itu sekarang udah mikirin profit, bakar. Itu eranya venture capital dan seterusnya gitu kan. Sekarang udah kita profit and loss deh. Dan seterusnya gitu kan. Nah, jadi begitu ini berulang padahal kasusnya berbeda, akhirnya ditarik lagi tuh. Tuh kan udah deh emang aplikasi-aplikasi nih apa segala macamnya subsidi-subsidian doang nih dan seterusnya gitu. Itu maksud gua ini relate nggak ya? Gara-gara kayak image ini udah terlalu nempel. Kayak orang-orang analoginya di sekolah tuh dikenal sebagai orang yang tergalak, guru tergalak. Anak buah yang misalnya. Itu kan udah nempel semua tuh. Jadi pokoknya kalau dia melakukan kesalahan, ya udah pasti nggak heran gue. Orang dia termalas kok. Kayak gitu nggak sih? Gue sih ngelihatnya ya, kacamata orang Indonesia terhadap industri tech ya, spesifik kita ngomongin tech itu. nih, Mas gue belum terlalu ngerti. Karena kita harus jujur lah, bahwa industri tech ini kan industri baru di Indonesia. Iya nggak? Okay. Baru ada di Indonesia tuh paling 10-15 tahun terakhir. Iya nggak sih? Jadi yang kayak gue bilang tadi, cycle-nya tuh baru jalan sekali gitu. Jadi nanti ketika terjadi lagi, booming lagi nih, orang akan berlomba-lomba lagi masuk ke tech. Misalnya yang kemarin kan kita sempat bilang kan, akibat dari funding yang gampang masuk ke Indonesia itu, efeknya apa? Talent war kan. Jadi lu dapat gaji seorang programmer, akhirnya adu-adu lebih tinggi kan. Bahkan gue tuh pernah ngeliat deh gaji programmer fresh grad nih, angkanya tuh udah puluhan juta bos. Wow. Gue ngeliat, wah gede banget nih. Jadi orang tuh harus ngeliat bahwa tech industry di Indonesia tuh baru banget. Baru gue bilang, baru berjalan satu cycle lah. Kan baru masuk tuh tech company Indonesia tuh mungkin 2010 ke atas ya. Iya nggak sih? Bikin yang semua kita bisa pesan melalui aplikasi segala macam itu kan baru 15 tahun lah. Jadi orang belum ngelihat life cycle-nya itu secara penuh, secara utuh gitu. Jadi orang makanya ngelihat, wah ini bakar duit. Karena nggak ngerti gitu. Baru sekali ngelihat umurnya gitu. Nanti akan publik harusnya diedukasi terus-menerus untuk ngelihat bahwa industrinya beda, cara mainnya beda, life cycle-nya juga beda gitu. Trust me aja, ntar pasti akan muncul lagi, booming lagi sektor tech gitu ya. Terus sektor oil and gas mungkin atau batu bara akan turun lagi seperti yang 10 tahun yang lalu gitu. Nanti tukeran aja gitu. Dan memang kalau tarik ke ranah dampak ekonomi makro ini, apakah dengan kayak cuma segelincir ya 400-an karyawan gitu ya, akhirnya jadinya menggoyangkan ekonomi? Karena kan akhirnya jadi ditariknya kan bahwa kayak ini gara-gara PHK massal Indonesia jadinya goyang nih ekonominya, sulit nih. Sebenarnya ngelihatnya itu makanya kita harus ngelihatnya secara agregat. Agregat itu apa? Semua sektor tuh dikumpulin, terus dilihat nih berapa sih tingkat pengangguran Indonesia saat ini. Benar nggak? Itu. Ngelihatnya kayak gitu. Setahu gua ya, kita itu adalah negara dengan tingkat pengangguran paling rendah. At least di ASEAN atau di Asia, gue lupa angkanya. Itu tuh cuma sekitar 5%. Oh iya? Jadi dari total populasi, gue nggak tahu apakah perhitungan tingkat pengangguran itu diambil dari tingkat total populasi apa jumlah angkatan kerja, tapi angkanya itu sekitar 5% gitu. Jadi emang makanya tapi kan orang udah menggoreng isu layoff ini seolah-olah kita akan kiamat besok kan. Iya. Nggak kayak gitu, karena secara agregat, secara number,
tingkat pengangguran kita tuh sekitar 5%, inflasi kita juga masih bagus gitu kan, masih sekitar berapa, di bawah 5% lah, 3-4% gitu. Anggaplah ini misalnya ada yang goreng. Ya. Oke. Lu coba nih, lu ngamatin aja ya. Ya. Terus kira-kira akan ngeganggu revenue dari dua entity atau dua IP atau dua platform ini nggak sih? Maksudnya sesignifikan apa sih sampai-sampai akhirnya ternyata ini ditunggangin? Ya. Kayak seakan-akan pokoknya TikTok, Tokped, hina misalnya. Ya. Hancur loh sekarang, misalnya begitu. Ya. Tapi nyatanya memang dengan adanya gorengan seperti ini, sebegitu signifikannya nggak? Gua nggak tahu apakah dampaknya ke internal mereka gimana ya. Cuman kalau dari luar sih gue ngeliat kayak, wah ini persaingan bisnis aja lah gitu, biasanya ya, gitu-gitu. Ya nggak sih? Iya. Atau ada isu-isu politik gitu kan, apalagi kemarin kan election year gitu, ya kan? Oke. Ya kan? Okay. Mungkin ada satu pihak itu gue nggak tahu juga. Dan gue harus akui bahwa ya isu-isu kayak gini seksi banget untuk diserang, dan makanya di Big Alpha kita juga kadang-kadang bikin kontennya nyerempet politik, ya nggak? Karena emang isu ekonomi itu nggak bisa lepas dari kebijakan-kebijakan politik, itu aja udah. Makanya orang harus tahu tujuan Big Alpha bikin berdiri itu adalah mengedukasi publik biar nggak gampang digiring aja gitu. Lo harus ngeliatnya tuh pakai kacamata yang lebih luas lah spektrumnya, karena nggak semua itu binari, nggak semua itu hitam putih gitu. Oh bisa juga berarti ya masuk ke ranah perpolitikan deh. Perpolitikan bisa, persaingan bisnis bisa gitu. Ya nggak tahu kita kan. Ya, gue sih memang kalau ngeliat dari kacamata, mungkin kalau ada pun yang coba untuk masuk ke ranah perpolitikan dari brand-brand tertentu, ya, atau dari kubu-kubu tertentu, ya nggak tahu juga kan, nggak tahu juga gue. Gue cuma makanya datang ke sini untuk ngejelasin bahwa oh ini ada fenomena ekonomi nih, fenomena bisnis. Gue jelasin dari yang pengetahuan gue bahwa ini loh sebenarnya terjadi tuh kayak gini gitu. Jadi lo harus berusaha ngeliat itu dari kacamata objektif gitu. Nggak gampang disetir oleh opini-opini yang beredar. Apalagi kalau opininya belum tentu benar. Oke. Kalau memang ternyata dia udah dapat pesangon nih, ya, dan juga pemanis, sweetener. Kok masih ada oknum-oknum yang teriak bahwa kayaknya seakan-akan gue korban. Seakan-akan gue disakiti paling parah. Ya maksud gue gimana nih gambarannya? Gue pasti bilang lah, peristiwa PHK itu kan ya nggak enak lah ya, meskipun meskipun dikasih pemanis atau paket yang lumayan pasti nggak enak lah, karena mungkin ada pride juga yang kena kan, oh gue kena layoff teman gue enggak gitu kan, siapa tahu kan gitu. Gue nggak tahu sentimen yang publik yang lu bilang itu kayak gimana, cuman gue bisa memahami karena gue juga dulu kena kan, maksudnya waktu oil and gas jelek kan gue mengajukan diri untuk pensiun dini untuk itu. Ya emang pasti nggak bisa semua orang menerima itu gitu. Makanya gue juga bilang waktu kita bikin konten finansial itu di Big Alpha, kita bahwa edukasi bahwa untuk sektor tech yang lagi winter lah kita bisa bilang kan, ya lu jangan serampangan dulu gitu. Misalnya lu masih nggak kena layoff misalnya, ya lu pengen job switching tuh ya lu ntar aja, karena environmentnya nggak sekondusif itu, lu hati-hati. Terus lu juga siapin personal finance lu dengan lebih baik, karena gini, ketika dulu tech lagi booming, itu kan gaji gila-gilaan tuh sektor tech. Ketika gaji naik, yang pertama naik apa? Konsumsi. Ya kan? Orang udah mulai agresif tuh. Beli mobil, kredit rumah, kadang-kadang berbarengan kredit mobil sama kredit rumah, ya kan? Ya kan? Iya. Seolah-olah orang melihat kondisi itu akan berjalan selamanya. Nah, makanya ketika ini terjadi itu, gue juga bilang ke followers Big Alpha bahwa kalau lu masih punya pekerjaan di kondisi yang kayak gini, ya jangan, hati-hatilah job switching karena environment-nya belum kondusif. Terus siapin kayak hal-hal paling basic kayak dana darurat gitu. Karena bisa aja lu nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Soalnya di pandemi itu kita pernah bikin survei di Big Alpha gitu. Kita lempar kuesioner gitu ke follower kita. Kita tanya, lu saat ini punya kalau dipecat dari pekerjaan lu bisa survive berapa lama? Kita bilang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Itu mayoritas bro, nggak ada yang di atas 3 bulan. Jadi mereka duitnya dapatnya dikit, tabungan sedikit, atau konsumtif? Konsumtif, semuanya tuh dihabisin. Jadi mereka nggak nyiapin emergency fund-nya kalau terjadi apa-apa, misalnya layoff kayak gitu. Karena berpikir bahwa gue akan baik-baik aja nih, tiap bulan gue akan gajian kayak gitu. Itu bahaya banget. Makanya gue juga bilang ini ada faktor generasional juga. Karena generasi milenial dan terutama Gen Z ya yang paling muda itu nggak pernah ngerasain krisis bro, kecuali pas pandemi. Ya nggak? Mereka terlalu kecil waktu tahun 98, tahun 2008 yang krisis ekonomi global di Indonesia nggak terlalu goyang. Mereka itu baru ngerasain krisis itu 2020. Makanya muncul istilah kayak FOMO, YOLO.
Karena mereka berpikir bahwa ekonomi kan itu akan terus baik-baik aja. Itulah makanya analogi atau ilustrasi ekstrimnya. Gue pernah ngundang ownernya Kartika Sari oleh-oleh Bandung. Iya. Dia bilang katanya, ya gue makanya memprioritaskan generasi ketiga tuh kalau bisa, ya bahasa gampangnya tuh bukan anak gue yang nerusin. Jadi dia tuh generasi keduanya nih. Profesional. Iya. Karena ada kalau nggak bukan peribahasa apa? Generasi tiga penghancur. Iya. Generasi pertama membangun, generasi kedua meneruskan, generasi ketiga menghancurkan. Nah itu. Analoginya apa? Karena lu nggak ngeliat bapak lu tuh berdarah-darah, Paul, ya kan? Tahu begitu bangun, wah udah kaya nih, mobil listrik nih, PS5 nih, 24 jam gitu kan, udah hidupnya tuh udah begitu gitu. Jadi ketika generasi kedua kan masih bantuin packing, masih berdarah-darah, jadi taunya ya udah masuk. Ngotak-ngatik deh tuh. Gue nggak bilang semua Gen Z atau semua generasi ketiga ya, tapi artinya ngotak-ngatik, nggak tahu cara menyelesaikan masalah, akhirnya malah jadi masalah gitu loh maksud gue. Nah artinya, punten nih ya, jangan-jangan mungkin yang teriak-teriak atau oknum-oknum yang ngerasa korban sakit hati dan yang paling dalam adalah gara-gara mungkin generasi-generasi yang kayak begini gitu loh. Karena kagetnya dengan ada fenomenal bahwa wow krisis, aku kena PHK gitu kali. Betul. Karena emang harus diakui ada faktor-faktor yang di luar kontrol kita, ya kan? Siapa coba yang bisa menduga akan terjadi pandemi? Nggak ada. 2019 Desember kita masih ketawa-ketawa semuanya. Ya nggak sih? Ekonomi akan baik-baik saja, Indonesia akan 5%, 6% pertumbuhan ekonomi. Tiba-tiba Maret, brek. Kota sepi, Jakarta sepi, pekerjaan sulit, semua kerja dari kamar, ya kan? Siapa yang menduga? Terus tiba-tiba kena layoff gitu. Apalagi generasi muda yang baru pertama kali masuk ngerasain angkatan kerja. Mereka baru sekali masuk, wah gue masuk perusahaan nih, kerja nih, tiba-tiba besok gue udah nggak kerja lagi. Nggak pernah ngerasain krisis gitu. 98 makanya, tapi generasi yang senior-senior kayak millennials mungkin ya, atau gen apa sebelumnya X ya, kan ngerasain tuh 98 kan. Iya. 98 akhirnya mereka lebih cautious gitu, lebih hati-hati untuk spending apa segala macam. Makanya gue juga ngeliat tuh kenapa ya istilah YOLO atau FOMO itu muncul, karena beranggapan bahwa ekonomi itu akan selalu baik-baik aja, jadi nggak disiapin tuh safety netnya gitu. Dan juga benturannya selain memang dia nggak ngerasain krisis, ditambah lagi eranya pinjol merajalela. Dan lebih mudah. Hidup lu begitu, Gen Z. Dan lebih mudah. Di kamar nggak tahu ngapain ya kan? Iya kan? Iya. Sama judol. Iya. Nggak apa-apa ya? Ntar kena sama YouTube. Enggak. Kan kita lagi bahas edukasinya ya. Iya. Jadi kayaknya sabar-sabar ya. Emang generasi kalian emang berdarah-darah emang isinya. Kebentur kanan kiri ya. Gue mengerti lah. Kasian dengan dilema Gen Z ini gitu. Oke, tapi bisa gue ukur nggak 450 ini kebanyakan Gen Z apa? Wah nggak tahu gue nggak berani. Nggak, soalnya gue mau ngadu ke Oza Rangkuti. Kalau emang ternyata dari 450 orang 70%-nya Gen Z, emang begitu berarti. Berarti emang langsung jadi kontennya Oza ya. Gue nggak tahu, gue nggak berani ngomong karena gue nggak baca datanya juga gitu. Okay. Kan nggak enak kan kita cuman nyebutin ini pasti Gen Z. Iya. Nggak boleh memang. Makanya gue pengen tahu dulu. Gitu karena setahu gue datanya juga nggak tersedia secara publik. Perusahaan private. Kok tiba-tiba simpang siurnya begini ya? Nggak tahu, makanya bayangin aja kalau lu punya perusahaan private, lu kena layoff, emang lu kan distribute, ini yang kena layoff nih ke publik, kan enggak? Kan ini perusahaan gua. Ya kan, ini kan perusahaan private, bukan perusahaan publik. Jangan-jangan. Ya ambil hikmahnya aja, bahwa masyarakat Indonesia itu sangat peduli terhadap keberlangsungan usaha perusahaan-perusahaan Indonesia. Oke, sekarang masuk tips and triknya aja, Bro Tirta. Gue pengen bener-bener ada solutif aja sih sebenarnya sih buat teman-teman lagi nonton, atau kita minimal jadi hero lah buat mereka. Kan dari tadi kan kita tajam banget nih. Kayak terus gimana solusinya dong? Lu kan sebagai pakar atau pengamat ekonomi misalnya kan, artinya terus gue harus ngapain gitu loh. Nah, maksud gue oke lah, qadarullah ini 450 harus ter-PHK massal. Oke. Dan memang tadi udah clear juga bahwa belum tentu memang sebuah perusahaan mem-PHK massal itu kan gara-gara mungkin ekonominya lagi sulit atau cash flow-nya berantakan babak belur. Oke. Ditunggangin lagi, lu sih bakar-bakar duit sebelumnya. Nah ini kan jadi kemana-mana tuh. Maksud gue setelah yang udah kena PHK, kira-kira solusi buat mereka gimana ya? Maksudnya apakah memang ngelamar-ngelamar pada umumnya normal kerjaan, atau bagaimana nih? Atau ada angle lain bahwa justru ini peluang positif buat perusahaan-perusahaan yang pengen dapetin satu insight dari orang-orang yang pernah kerja di perusahaan-perusahaan yang memang mindsetnya bisa ngebut. Mindset lo ya, asing. Apalagi pernah merger sama TikTok kan. TikTok sekarang lagi merajai banget loh. Maksud gue pengen nampung-nampung kayak mereka-mereka yang punya insightful sekali gitu loh. Pernah kerja bareng sama TikTok. Maksud gue itu kan sisi positif ya.
Gimana solusinya buat mereka-mereka ini? Yang pasti gue ngelihat fenomenanya ya, mereka pasti akan mencari kerja lagi. Itu pertama. Yang satu yang gue salut sekali adalah, ini gue nggak ngelihat ini di sektor lain ya. Solidaritas pekerja tech itu kuat banget loh. Contoh? Ketika kena layoff nih, ada satu perusahaan tech kena layoff, itu pasti teman-temannya itu ngerekomendasiin tuh LinkedIn, ini teman gue baru kena layoff nih. Iya lagi. Iya nggak sih? Gue nggak pernah ngeliat itu di sektor manapun. Iya lagi. Migas nggak pernah, retail nggak pernah, perbankan nggak pernah. Jadi solidaritas pekerja itu solid banget. Gue nggak tahu apakah mereka ada paguyuban atau apa gitu ya. Tapi setiap ada fenomena layoff, pasti LinkedIn gue tuh penuh nih. Teman gue nih baru kena nih. Ini kalau lu mau lihat talent terbaik gitu yang udah. Dan kita harus akuin lah, Tokopedia kan gede ya. Pasti yang masuk ke situ kan bukan kaleng-kaleng gitu. Jadi recommendation kayak gitu kan pasti bagus lah gitu kan. Kayak lu udah punya track record yang bagus itu, pernah kerja di perusahaan segede Tokopedia gitu. Jadi gue ngeliat solidaritasnya tuh kental banget gitu di LinkedIn gitu. Iya nggak sih? Jadi gue pasti melihatnya mereka pasti akan siapa sih yang mau jadi pengangguran gitu, pasti akan apply lagi pekerjaan. Terus buat yang kedua, ya kayak tadi gue bilang, kalau emang lu ngerasa bahwa lu aman nih, nggak kena nih, ya siapin aja for the worst case. Kalau pengen job switching atau karir switching, ya ntar dulu aja lah ketika nanti ekonominya sedikit lebih membaik gitu kan. Terus yang ketiga, berdasarkan pengalaman yang kita bikin di Big Alpha tuh, kita bikin survei, siapin lah jaring-jaring pengaman. Kalau lu kenapa atau pekerjaan lu terdampak oleh situasi ekonomi yang sekarang lagi kayak gini kan di sektor tech gitu. Contoh jaringannya gimana? Ya bikin aja dana darurat, lu udah kumpulin, udah siap belum? Jangan-jangan kalau lu kena layoff dan nggak bisa langsung dapat pekerjaan, lu udah siapin belum gitu. Terus asuransi lu siap nggak kalau kena layoff? At least BPJS lah. Jadi kalau lu sakit kenapa, lu nggak harus jual harta benda gitu. Kayak gitu. Terus gimana plan lu untuk cari kerja berikutnya kalau nggak keterima dalam 3-6 bulan gitu, siapin kayak gitu. Dan itu gue bisa sharing ini karena gue juga kalau bisa dibilang bukan korban layoff ya, gue juga mengalami itu gitu. Ketika gue keluar dari industri migas, gue bikin Big Alpha kan tuh struggle tuh ya awal-awal tuh, ya gue siapin jaring pengaman itu. Kalau seandainya worst case scenario yang terjadi, gue bisa survive nggak gitu. Karena itu juga lesson learned dari yang kita lempar survei ke followers kita di Big Alpha itu. Lu siap nggak? Kenapa? Hidup lu terganggu nggak? Berapa lama lu bisa survive kalau pekerjaan lu terdampak? Dan surprisingly mereka jawabnya di bawah 3 bulan. Pandemi aja kemarin berapa tahun? 2 tahun tuh kan. 3 bulan itu pendek banget ya. Iya, makanya pinjol-pinjolnya juga merajalela karena orang kayak gitu. Ketika mereka udah habisin tabungan, sumber dana paling mudah yang bisa mereka gapai apa? Ya klik. Ya udah, pakai jari doang tuh, sesimpel itu ya. Belum lagi dikasih user friendly gitu kan. Iya, makanya yang harus dirunut ke belakang. Apa sih opsi-opsi yang bisa lo lakukan gitu. Oke. Dan gue jadi kepikiran ya, mungkin lo tahu bocorannya. Kan ketika ada PHK masal ini kan ada juga perusahaan-perusahaan yang kayak bodo amat, yang tiba-tiba begitu melek bangun tidur, pernah denger nggak berita-beritanya kayak tentang, oh udah kamu dipanggil atau kamu sudah di sini, gitu. Atau memang ada etiket baik yang dikumpulin dulu atau mungkin sebelum-sebelumnya dikasih tahu. Itu gaya-gayanya gimana sih, budaya-budaya perusahaan-perusahaan yang terutama merger. Kita ngomongnya merger ya. Karena sekarang kan memang kondisinya lagi kita bahas ini adalah 2 perusahaan yang merger. Ya dong, maksud gue dan sehat tentunya. Bukan gara-gara melulu cash flow-nya lagi babak belur. Ini perlu digarisbawahin dulu ya. Nah, maksud gue gayanya gimana sih budaya-budayanya? Jangan-jangan mungkin gara-gara budaya-budayanya kurang baik, misalnya perusahaan X gitu ya, taunya malah mudah sekali orang ngambil kesimpulannya yang ada di dalam. Si oknum juga akan membalikan keadaan, playing victim dan lain sebagainya. Akhirnya kedapatan malah jadi amunisi baru buat kompetitor untuk menunggangi kasus tersebut gitu loh. Sehingga jadinya kesannya kan kayak, oh parah nih, parah, negatif semua isu yang muncul. Mungkin gara-gara gaya-gaya budaya-budaya itu akan sangat berpengaruh ketika mem-PHK orang. Mungkin juga ya, itu tergantung kultur perusahaannya juga. Ya, gitu. Kayak lo yang lo tahu dari kemarin. Kalau gue dulu sih, gue komunikasinya berjalan 2 arah ya. Jadi waktu itu ada town hall, dikumpulin lo semua. Bahwa kita akan melakukan perampingan dulu bahasanya kan. Karena migas kan waktu itu. Kita bukan merger migas karena emang harga minyak lagi jelek waktu itu. Kita akan melakukan perampingan, project-project ditunda, orang-orang yang di-hire untuk project ini pasti akan terdampak misalnya gitu ya kan. Terus nanti akan terdampak, terus yang kita akan berusaha menargetkan sekian persen dari total employee, akan dikomunikasikan seperti itu. Nanti bagi nama-nama yang terdampak akan diberitahukan selanjutnya, tapi bagi nama-nama yang pengen mengajukan juga bisa. Itu gua dulu ya. Gua langsung oh ya udah, gua pengen keluar bikin Big Alpha, gua
begitu town hall yang bubar, gue ketemu bos gue, Pak saya yang mengajukan, oh ya udah ajukan secara resmi gitu. Tapi ada juga nama-nama yang emang udah ditargetkan gitu kena. Ya, baru dikomunikasikan. Individu-individu diajak meeting satu-satu atau via email gitu. Jadi kayak gitu, itu yang terjadi di perusahaan yang bagus ya, yang itu pengalaman gue kayak gitu kejadiannya. Nggak ada tuh tiba-tiba cuk, oke, bye-bye gitu, nggak ada. Iya, soalnya kan ini harus diluruskan juga nih. Iya, itu yang gue alami. Jadi dari dikumpulin tuh mayoritas gitu ya. Oh ada ini, oh kita tahu ada event ini gitu. Baru dikumpulin satu-satu per divisi gitu. Itu yang terjadi sama gua dulu gitu. Oke, iya. Jadi jelas tidak ada pertanyaan. Betul. Gitu. Khawatirnya kan orang taunya cuma sepihak, kesannya begitu ada berita seperti ini, taunya pokoknya perusahaan yang melakukan. Iya. Dan langsung hitung-hitung juga. Kan dikasih tahu tuh town hall kalau kita ngambil paketnya segini nih, terus hitung pakai gaji bulanan kan, wah lumayan nih gitu. Oke, makanya gue orang pertama yang dulu banting di divisi gue. Gue wah lumayan nih gitu. Ya udah orang pertama kan gue berpikir waktu itu bisa cari kerja lagi, gue banting waktu itu udah dapet lumayan gitu. Itu yang terjadi pada gue ya waktu itu ya. Gue nggak bisa ngomong buat orang lain gitu. Iya, berarti kan maksudnya kan kalau udah perusahaan besar kan bisa jadi memang komunikasinya harus jelas lah. Komunikasinya dua arah, ya kan. Ya apalagi mungkin udah benar-benar tersohor ya, khawatirnya kan kepelintir sedikit. Dan perusahaan-perusahaan kayak gini lah pasti berada dalam sorotan publik nggak sih? Ya itu ya kan? Maksud gue. Ya kan? Makanya gue kadang-kadang bersyukur juga kalau perusahaan gue, misalnya gue punya perusahaan ya, nggak menjadi sorotan publik gitu, karena gue bisa ngapa-ngapain juga bebas gitu. Ya nggak sih? Lu, ya kan? Atau nggak angle-nya kalau memang udah jadi sorotan publik, ya memang kayaknya minim ya untuk tingkat serampangannya. Iya, pastilah. Ngerti nggak maksud gue? Karena akan dihajar kiri kanan, Pak. Itu. Iya nggak sih? Dari publik, iya. Pasti pemerintah juga pasti akan, makanya ikut bersuara kan. Gitu nah, kan. pemerintah Kemnaker juga ikutan bersuara, bantah ini, bantah itu. Makanya kalau kalian punya perusahaan, bersyukurlah. Kalau nggak rame-rame gitu. Gue kan juga punya perusahaan sendiri kan gitu kan. Iya. Makanya jadinya ketika gue jadi ngambil kesimpulan bahwa kalau memang perusahaan tersoroti juga kayaknya sulit mau ngapa-ngapain ya? Sulit mau ngapa-ngapain, terus juga kayaknya keputusan-keputusan yang diambil juga nggak bisa serampangan. Harus berhati-hati lah. Harusnya berhati-hati. Nah jadi kayak gue makin, betul, gue nggak boleh suudzon, betul. Itu negative thinking nggak boleh. Tapi gue jadi akhirnya meyakinkan bahwa jangan-jangan ada yang menunggangi. Ngerti nggak maksud gue? Makanya kembali lagi ke isu corporate finance tadi, ada yang namanya shareholder, ya kan, pemegang saham. Ada yang namanya stakeholder. Iya. Nah, stakeholder itu bukan selalu berarti shareholder, karena ada pihak-pihak lain yang terdampak. Misalnya pemerintah, ya kan. Pasti kan kayak gini akan ngefek ke pemerintah, penerimaan pajak misalnya. Atau ke supplier yang mereka selama ini menyuplai, ya nggak sih? Oh iya. Atau ke bank-bank yang selama ini menjadi sosok sumber financing mereka gitu. Makanya orang tuh taunya, wah ini cuma shareholder aja, enggak. Ada namanya stakeholder, pemegang kepentingan. Ada pihak-pihak yang nggak punya saham di perusahaan tersebut, tapi punya kepentingan. Ya kayak tadi. Makanya perusahaan segede gini pasti nggak mungkin lah asal-asalan gitu. Karena stakeholdernya banyak gitu. Ya, banyak yang melototin. Iya, apalagi Tokped kan lokal ya. Iya. Maksud gua kan pasti kan pemerintah ngejagain banget bahwa ini kan bisa mempekerjakan banyak orang, bisa menghidupi ekosistem e-commerce. Penerimaan pajak. Pastilah, nggak mungkin lah pemerintah juga pengen kehilangan sumber penerimaan pajak kan. Apa sih kata Kemnaker? Dimas, coba dibuka deh, Dim. Ini sebagai di ujung obrolan nih, mungkin lo ada yang mau ditambahkan lagi nggak ya terkait layoff besar-besaran? Ternyata gue dapet bedanya, teman-teman jadi belajar di sini ya. PHK itu bedakan antara tadi apa? Yang emang kondisi ekonomi, ada yang emang sebuah by product dari sebuah corporate action. Iya, itu. Betul. Jadi nggak melulu negatif dalam artian bahwa ini perusahaan tumbang, perusahaan udah mau bangkrut apa segala macam ya. Coba Kementerian Tenaga Kerja membantah tuh. Justru malah di bisnis.com ya, Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker membantah adanya kemungkinan Tokopedia TikTok menggantikan 450 karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja PHK dengan tenaga kerja asing asal Cina. Tuh. Indah mengatakan proses PHK yang dilakukan Tokopedia TikTok berdasarkan asesmen dengan karyawan yang di PHK dan merupakan jabatan dan fungsi yang sama. Tuh yang dibaca itu. Jadi kami Kemenaker mengawal betul asesmennya, toolsnya. Jadi maaf ya, bukan karena digantikan orang asing. Karena pasti di pemerintah campur tangan kalau mau datangin orang asing itu gitu. Nggak semudah itu. Jadi lu jangan mandang bahwa, maksud gue juga kurang suka juga sih teman-teman langsung asal mengkawin-kawinkan bahwa kayak kan ada TikTok kan Cina, gitu itu maksud gue. Iya. Kan maksud gue bedakan juga. Tadi udah dibantah juga.
Oke, ada perusahaan asing juga nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Terlepas apapun industrinya ya. Boleh ngomong industri migas misalnya, industri pertambangan atau perbankan. Nggak semudah itu datengin pegawai asing ke Indonesia. Iya betul. Iya bener ini gue ulang sekali lagi ya. Jadi kami Kemenaker mengawal betul asesmennya, toolsnya. Jadi artinya maaf ya, bukan karena digantikan orang asing. Isu tenaga kerja asing itu soalnya seksi banget di Indonesia. Ya nggak sih? Siapa yang bisa yang goreng emang? Aduh, tidak berani saya ngomong. Tapi ya diakuin dong. Oh iya. Apalagi kemarin waktu pilpres-pilpresan, election year kan itu kan menjadi sesuatu yang empuk banget untuk digoreng. Iya benar. Terus gimana nasib kita nih sebagai lokal? Iya. Gimana kita nih pekerja-pekerjanya? Iya. Kan asing udah mulai masuk. Makanya gue juga mengerti kenapa diangkat gitu, karena ya seksi banget. Buat yang ngegoreng seksi, buat media juga seksi kan? Ya kan? Iya. Ternyata sudah dijawab dari pemerintah langsung, yaitu yang diwakili oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurut lo ke depannya gimana, bro? Nah, ini orang media. Gue bahas Big Alpha sedikit deh. Iya, boleh. Ya. Jadi ada peta apa sih sebenarnya sih terkait ekonomi makro atau mungkin tentang PHK massal gitu? Sebenarnya gini, kita juga waktu bikin platform ini tuh sebenarnya misinya adalah menjadi jembatan pengetahuan antara orang awam dengan industri keuangan. Gitu. Karena end goal-nya adalah gue pengen bikin bahwa orang awam sekalipun yang nggak punya background pendidikan finance itu bisa mengerti isu-isu keuangan. Tujuannya apa? Biar nggak gampang disetir terhadap isu-isu misalnya kayak gini kejadiannya. Makanya gue pengen bikin Big Alpha tuh kita bikin konten yang gampang-gampang dimengerti aja, kita jelasin gitu. Meskipun kadang-kadang dihajar juga, oh nggak Min kayak gini Min. Karena mereka udah keburu kegoreng sama isu-isu yang beredar gitu. Itu yang isu yang kita dapetin. Nah, kedepannya gimana? Ya emang harus diakuin sih kondisi ekonomi global ya, kita ngomongin global ya. Emang belum recover ke level pra-pandemi. Itu harus diakuin lah. Efeknya ada perang-perang segala macam. Dan Indonesia kan nggak lepas dari supply chain global kan gitu. Emang nggak bisa kita berharap ekonomi itu akan tumbuh secepat itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada sektor-sektor industri di Indonesia yang emang lagi seret. Tech misalnya, garment misalnya kan, tekstil itu kan emang seret. Tapi di sisi lain ada industri-industri yang emang lagi manggung, misalnya nikel, batu bara gitu kan, itu kan lagi manggung banget. Jadi kalau melihat sebuah isu ekonomi itu nggak bisa secara parsial aja, tapi ngelihatnya harus dari kacamata secara nasional, secara agregat itu istilah ekonominya. Jadi lu baru bisa bilang, oh ekonomi Indonesia itu nggak baik-baik aja loh gitu. Dari angka secara agregat, jadi nggak bisa ngelihat satu fenomena terus mengambil kesimpulan dengan mudahnya, oh ini Indonesia akan tumbang nih, sekali lagi nih kayak gini, dikit lagi gitu. Langsung dipukul rata ya? Dipukul rata. Padahal kan kalau kita lihat secara datanya secara nasional, ya gua nggak bilang sangat baik gitu ya, tapi juga nggak bisa dibilang sangat buruk gitu. Tapi kan kenyataannya juga di era Pak Jokowi juga naik ya ekonominya. Jadi 5,5 kan persentasenya untuk ekonomi makro. Secara rata-rata 5% sih, kecuali waktu pandemi ya. 2020. Oh ya, beda. Tapi secara rata-rata 5%. Cuman kan orang mungkin banyak yang kecewa ya, karena kan targetnya mungkin di atas itu 7% atau 8% gitu. Kalau pemerintahan baru kan targetnya berapa tuh? 7 atau 8%. 7 gitu. Sampai 8%. 7% lah. Karena memang ada target Indonesia emas itu kan 2045. Jadi emang salah satu opsinya adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi supaya kita tuh naik level dari negara kelas menengah bawah jadi kelas menengah atas kalau nggak salah gitu ya. Pendapatan per kapitanya naik gitu. Oh, oke. Jadi kalau pendapatan per kapita naik, ya ekonomi Indonesia secara keseluruhan harus naik juga dong gitu. Iya. Oke, meskipun kalau kita ngomongin ekonomi makro berarti dari small medium enterprise ini kan sumbangsinya 3% ya. Ya, 1-3% kan. Ya. Sisanya kan ekonomi mikro kecil gitu kan. Dan korporasi, level korporasi ya. Iya, kan 97-99% ya. Iya, kalau nggak salah. Tapi ya benar tuh, majority ekonomi Indonesia tuh disupport backbone-nya adalah UMKM. Iya, itu kan maksudnya UMKM sendiri aja udah 64,7 juta gitu. Iya, segituan ya. Iya, artinya kan memang ternyata maksudnya terkait udah kecil dan seterusnya, makanya gue juga sebenarnya dengan platformnya ada kasih solusi. Kalau tadi lu dengan Big Alpha apa segala macamnya, gimana caranya kita bisa bantu bahwa mereka nggak melulu atau nambah mikro baru, kalau bisa tereskalasi ke atas. Naik kelas. Jadi yang tadinya lama di mikro, ayo dong buru-buru dong ke kecil. Dari kecil ayo dong ke tengah dong. Ke menengah. Iya, jadi ya minimal banyak kontribusi yang mengisi ruang ekonomi makro gitu kan. Jadi sehingga
naik terus gitu. Kalau bisa ya gue doain mudah-mudahan yang UMKM atau mungkin yang mikro juga cepat PKP dan seterusnya kan biar bisa tumbuh tuh. Karena akan menguntungkan semua pihak. Iya. Pemerintah akan untung karena banyak yang menjadi bayar pajak, ya, yang punya usaha juga untung karena usahanya makin besar, ya kan? Pegawainya juga untung karena akan lebih terjamin kan. Mungkin BPJS-nya atau pembayaran pajaknya gitu. Jadi emang akan win-win buat semuanya gitu. Betul. Dikit tadi belum sempat kebahas mengenai yang perboikotan. Menurut lo sudut pandangnya kenapa akhirnya kalau gue pribadi melihat bahwa ternyata pemerintah juga nggak akhir mudah gitu ya bahwa ayo kita boikot dalam arti wajib sifatnya ya. Boikot pilihannya masing-masing gitu kan. Gue pun juga ada juga yang gue boikot gitu. Tapi artinya begitu mewajibkan itu akhirnya menjadi satu serentak gerakan nasional. Gerakan nasional gitu ya. Itu selumpuh-lumpuhnya kali ya mungkin. Karena gue juga mengerti sih untuk ekonomi ya. Dari sudut pandang ekonomi dari pemerintah misalnya pengambil kebijakan ya. Kalau gerakan itu digerakkan secara massal, efeknya adalah ke lapangan kerja. Karena kita harus akui yang diboikot itu banyak merek-merek yang diboikot di Indonesia itu kan adalah merek-merek yang padat karya. Restoran misalnya. Yang banyak kan pelayan-pelayannya, servernya, kasirnya. Ya pindah aja ke lokal kerjanya. Daya serapnya kan nggak bisa instan. Banyak orang mengerti itu. Ngelamar langsung. Ya itu maksudnya orang kan di Big Alpha juga bilang kan gampang kalau ntar ini kena pecat di sini pindah aja ke yang ini. Ya masalahnya nggak secepat itu gitu. Nggak biasa hari ini dipecat besok akan dapat kerja baru gitu. Terus siapa yang menanggung hidup dia selama masa transisi itu gitu. Betul, dan juga si yang brand-brand lokal juga mungkin belum siap secara OPEX ya. Dan cash flow-nya. Jadi tiba-tiba langsung terima aja 200 orang baru betul, gitu. Betul. Dan paling mereka bisa serap berapa? 5 paling banyak, 10 mungkin. Skalanya nggak segede itu. Jadi gue bisa memahami pemerintah pasti nggak bisa serampangan lah untuk ngasih instruksi, ayo boikot ini, boikot itu. Karena yang kena hantam pertama pasti para pekerjanya gitu. Makanya gue jadi mengerti. Gue bisa memahami kenapa ada seruan boikot. Gue juga tapi bisa memahami kenapa pemerintah nggak menggalakkan itu gitu. Jadi dikembalikan ke masing-masing individu gitu, ya kan? Karena kayak tadi gelombang layoff misalnya di mana-mana gitu bisa lebih rame lagi kalau itu digalakkan kan. Ya pemerintah pasti nggak mau lah banyak yang nggak nganggur. Ntar banyak nganggur, banyak demo pemerintahan goyang. Gue ngerti sih. Oke. Jadi keinget kalau balik lagi ke isu Tokopedia, ya kan istilahnya siapa yang nggak pengen punya pegawai lulusan atau mungkin pernah pengalaman ada di Tokopedia gitu ya. Gue juga pengen. Anggaplah sekarang deh. Cerat 450 orang. Ya kan? Ini sudut yang berbeda ya. Kita lagi ngomongin tentang PHK masalah, tadi udah clear semua, teman-teman juga udah belajar, gue pun juga udah belajar. Tapi terkait boykot dulu deh. Akhirnya korelasinya seret 450. Terus tiba-tiba yang tadinya gue pengen bercita-cita pengen punya karyawan di Tokopedia, kapan lagi nih? Mereka insight-nya luar biasa nih kan. Mereka town hall meeting, ya kan. Wah, setiap hari apa WIP apa segala macamnya. Begitu udah truk, gue jadi kayak cash flow masih aman ya sih? Karena kita belum sebesar itu gitu loh. Karena iya kan, padahal isunya kan katanya gampang, suruh pada ngelamar aja ke kasih solusi. Sama kan bedanya kan? Misalnya isu boykot tadi. Daya serapnya nggak segede gitu. Iya, gue juga ngeliat. Dari 450 itu lu bisa ngambil berapa sih? 1, 2, 3 gitu. Itu pun juga gue mikir sih. Kan mikir kan? Lo kembali lagi bahwa iya juga ya. Sebuah perusahaan itu adalah sebuah entitas yang mencari profit kan. Ya kan? Ketika lo melakukan keputusan-keputusan untuk hiring atau firing, pasti lo akan mikir efeknya ke profit gue apa. Misalnya ada pegawai ex Tokopedia tadi yang lo akan hire, gue suka nih karena punya experience yang di perusahaan teknologi skala nasional bahkan global lah ya. Oh iya, pengen lah. Tapi lo nggak bisa otomatis menyerap semuanya kan. Lo akan ngeliat ini kalau gue hire dampaknya ke cash flow bisnis gue apa gitu. Dan itu berlaku ke semua industri dan semua fenomena ya. Gitu. Kecuali angka dari yang ekonomi makronya pemainnya minimal sudah merata ya. Betul. Karena udah perputaran gue udah T. Ya dong, perputaran gue kan belum nyampe T nih. Kasih solusi ya 2 tahun anyway juga gitu kita baru berjalan. Amin dong, amin. Amin insyaallah. Besok deh kalau bisa langsung. Tapi masa kalau perputaran udah T gini kan revenue-nya kan jadi udah besar, pegawai gue udah banyak apa segala macamnya, begitu limpahan seperti ini kan kita semua ayo siap tampung. Dan ini investasi people plan gue jadi aman nih gitu ya. Dan ketika ekonominya naik pasti akan muncul dong perusahaan-perusahaan tech, mungkin kita bisa berharap akan ada Tokopedia baru kan yang muncul, dan baru itu ketika itu terjadi ya daya serapnya bisa diambil mungkin sebagian gitu. Gila. Jadi hubungannya itu ke makro tadi gitu. Nggak semerta-merta gitu, nggak instan lah, nggak bisa otomatis hari ini terus besok udah diserap atau kerja lagi kan nggak semudah itu juga ya gitu. Oke. Ada yang mau tambahin bro? Gue udah dapet sih, emang lo bener-bener gue nggak tahu, gue curiga lo tiba-tiba besok gak bisa diundang lagi gara-gara lo udah ngisi di Kementerian Presiden terpilih di Menteri Perekonomian. Amin.
Atau menteri investasi gitu. Amin aja. Iya. Jadi gitu aja sih. Gue juga ngelihatnya, makanya gue bikin platform untuk mengedukasi publik bahwa ada isu-isu yang sering banget digoreng di publik. Pada kenyataannya nggak kayak gitu. Tuh teman-teman, kalau pengen tahu informasi lebih lanjut mengenai konten bisnis, keuangan, investasi, ya dan lain sebagainya, lu buka deh bigalpha.id, Big Alpha ID, ya. Jujur gue sebenarnya udah lama ya? Lumayan lama gue sebenarnya. Nah lu buka aja di sini ya, lu coba ke bawah konten-kontennya karena memang ini update juga ya. Nah semuanya ada di sini, bahkan ngebedah brand juga strateginya. Betul, dan lain sebagainya. Brand gitu. Terus kita ngebahas tuh selebriti dengan asuransi terunik gitu kan. Lucu-lucu gitu. Kadang-kadang ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tentang ekonomi juga kita bahas. Kayak kemarin kan yang rame BP Tapera kan, gitu kan. Kita bahas juga gitu. Dikit dong. Berarti lo revenue dari mana ya? Streaming income lo ya? Kalau media gini. Pertama placement, gampang ya kan. Yang kedua adalah white label. Jadi kita banyak brand-brand finance gitu. Gue suka nih sosial media lo, bikinin buat brand gue dong. Jadi mereka kasih branding guidelines, posting di akun mereka yang ngerjain kita. Tapi nggak kelihatan bahwa kita yang ngerjain gitu. Karena banyak sosial media ini kan unik ya. Satu skill sosial media, tapi ketika dikawinkan dengan finance itu menjadi semakin unik. Iya kan? Karena nggak semua orang bisa bikin konten finance. Mantap. Jadi brand-brand finance kayak bank, asuransi, sekuritas gitu. Ngeliat, gue suka nih cara Big Alpha ngebahas isu ekonomi, bikinin dong buat akun gue gitu. Karena udah berapa sih? Ya dikit lah bro, masih belasan. Ntar gue main kantor lo ya? Boleh. Di Cilandak kan? Boleh di Cilandak. Yang circle-nya anak-anak agensi semua ada di sana kan? Creative District of Jakarta. Sorry banget nih kalau gue belum bisa di level itu, gue diterima nggak di tongkrongan kalian? Boleh. Boleh ya. Maksud gue kan biar juga gue ke-upgrade diri gue gitu ya. Kan gue Jakbar, sorry banget nih. Boleh. Dari Jakbar pengen juga ke Jaksel gitu. Jaksel banget gitu. Iya. Gila. Lu gak geli lu ngomong gitu sendiri? Geli sih. Thank you kesempatannya lo. Sama-sama, thank you udah terima undangan gue ya, thank you bro. Ini hot seat lo ini. Ya bener. So, ada bekas menteri-menteri banyak kok pernah duduk situ kan. Gitu. Amin, mudah-mudahan gue jadi menteri. Emang lo doang, gue juga mau kali. Makanya gue sekarang lagi suka ngejilat. Kita kasih solusi.